Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Dina Andriana, pada mata kuliah Marketing and Branding di pertemuan 11. Pada pertemuan 11 ini berisi materi tentang 4P yang extended, yang diperluas menjadi 8P, yaitu dengan penambahan people, physical evidence, proses, dan partnership. Oke. Mari kita mulai pertemuan 11 hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas kenapa ada perkembangan dari yang 4P rich mix menjadi 8P rich mix. Nah, di sini adanya perkembangan dari dunia pemasaran yang dimana sudah mulai berkembang dari yang produk itu ada barang, ada jasa. Nah, untuk produk-produk yang lebih kepada jasa menggunakan 8P. Kemudian ada lagi pengembangan dari penggunaan sosial media sebagai media digital. Ini memberikan dampak yang besar juga terhadap peningkatan atau perkembangan dari 4B, di mana produk itu memiliki pengalaman, memiliki aksesibilitas, kemudian memiliki adanya pencarian, sehingga ahli-ahli pemasaran ini memperluas marketing mix tadi yang dari 4P menjadi 8P. Oke, yaitu adanya people, physical evidence, proses, dan partnership. Baik, extended dari remix itu, yang pertama adalah kita bahas people. People itu adalah merupakan orang atau individu ataupun organisasi yang merupakan elemen paling penting di pemasaran. Produk dan jasa cenderung diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dan aspek pengalaman pada pelanggan atau pada people diubah menjadi kebutuhan yang mendasar. Konsumen membeli produk biasanya kepada orang atau penjual yang mereka sukai. Nah, jadi tergantung nanti berdasarkan people ini punya apa, punya sikap, punya keterampilan, penampilan dari si penjual. Nah, tenaga penjual atau pemasaran ini harus memperhatikan hal-hal tadi, sehingga orang di sini adalah penjual, tenaga penjual, pemasar itu punya peran penting dalam memberikan pelayanan dan dapat diandalkan untuk memberikan dan mempertahankan transaksi sehingga terjadinya hubungan baik dengan pelanggan. Nah, pemasaran yang sukses itu dilakukan oleh staf pemasaran atau tenaga penjual yang menyenangkan. Untuk itu perlu merekrut orang yang tepat, melatih mereka, dan memotivasi staf pemasaran yang tepat. Ketika perusahaan tadi melatih, memilih orang yang tepat, dan memotivasi staf pemasaran, maka akan terciptanya happy staff, happy customer, dan happy shareholder atau produsennya. Wujud people dalam pemasaran tradisional berada dalam kegiatan pemasaran seperti personal selling dan customer service. Nah, yang sering kita jumpai itu adalah di personal selling. Kegiatan personal selling merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka, karena ada tadi personal selling. Promosi ini merupakan satu variabel di dalam marketing mix yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan untuk menawarkan produknya. Terdapat 5 tipe dari personal selling, yaitu yang pertama responsive selling, ya, di mana sales atau people bertugas untuk memenuhi permintaan konsumen. Dalam tipe ini biasanya sales people mengadakan perjalanan dan menjumpai banyak pengecer, jadi banyak seperti sales promotion itu yang melakukan tipe responsive selling. Bentuk tipe yang kedua itu adalah trade selling. Sales people bertindak sebagai order taker, penerima pesanan, tetapi lebih fokus kepada pelayanan. Yang ketiga ada missionary selling.
tugas utamanya adalah mempromosikan produk baru, terkadang juga melakukan order taker. Yang keempat ada technical selling, salespeople yang menyelesaikan masalah konsumen dengan keahlian dan pengalamannya. Yang kelima ada creative selling, biasanya berhubungan dengan produk, menangani masalah-masalah serius dan memberikan solusi-solusi terbaik. Itu tadi 5 tipe dari personal selling. Berikutnya, selain personal selling tadi, wujud people kita bisa lihat pada bentuk atau job desk-nya customer service. Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan, kemudian harus pandai mencari jalan luar dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Customer service berperan sebagai customer relation yang berperan penting sebagai penghubung antara perusahaan dengan konsumen, memberikan pelayanan kepada pelanggan, terutama pelayanan komunikasi. Customer service merupakan segala aktivitas perusahaan dalam hal memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan yang biasanya berada di kantor atau di frontliner atau di depan perusahaan ya. Bagaimana dan apa yang dilakukan oleh customer service dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggannya dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan kepada perusahaan atau kepada produsen. Wujud people dalam pemasaran digital mengacu kepada interaksi antara anggota, staf, dan konsumen selama pra-penjualan, penjualan, dan pasca aktivitas penjualan. Beberapa pilihan yang tersedia untuk mengatur dengan munculnya internet atau respon dari auto email pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, biasanya bentuknya fact ya, frequent question. Kemudian adanya email pemberitahuan pada status pembelian, adanya fasilitas memesan kembali, chatting online, dan sebagai situs pencarian atau pembantuan pembelian online. Contoh wujud people pada digital marketing, seperti yang pertama ada autoresponder, sebuah program yang secara otomatis merespon email yang diterima atau chat yang diterima. Nah, biasanya ketika kalian misalnya pakai ke marketplace ya seperti Tokopedia, dia bisa men-setting autoresponder jika tidak sempat membalas chat atau percakapan yang ada. Yang kedua ada email notification, sebuah sistem pengingat email masuk ke dalam kontak email yang berisi permintaan untuk melakukan tindakan atau memiliki tenggat waktu kapan dia akan membalas email tersebut. Ya. Kemudian ada callback facility, pelanggan mengisi nomor telepon pada formulir dan menentukan waktu yang tepat untuk dihubungi panggilan dari perwakilan call center sehingga terjadi otomatis waktu yang ditentukan. Ya, callback facility ini biasanya kita bersedia ditelepon kapan gitu, jadi tidak mengganggu kegiatan dari pelanggan. Bentuk lainnya ada real time live chat. Nah, di sini ada operator customer service atau customer support yang berada di call center perusahaan akan membalas pertanyaan atau menanggapi pertanyaan pelanggan secara real time. Lalu ada dan bentuknya ada frequently asked question atau FAQ, FAQs, berisi pengelompokan dan penyusunan pertanyaan dan jawaban yang sering sekali ditanyakan pada pelanggan kepada perusahaan mengenai produk atau brand. Berikutnya ada ask and answer services, berisikan pelayanan standar di mana pelanggan saling membantu menjawab pertanyaan masing-masing satu sama lain. Jadi si pelanggan yang sudah pernah mengalami pengalaman yang sama bisa memberikan jawaban. Kemudian ada on-site search engine, mesin pencari yang berfungsi mencari sesuatu produk secara tepat pada suatu situs. Jadi on-site search engine ini hanya untuk mencari
informasi yang ada di situs itu saja, ya. Dia tidak mencari untuk seluruhnya atau secara global. Lalu ada co-browsing, layanan pelanggan yang bisa dilihat oleh operator call center yang dikomunikasikan dengan callback atau chat. Ada virtual assistant, nah ini banyak sekali digunakan oleh perbankan, adalah seseorang yang membantu konsumen dari jarak jauh untuk menentukan pilihan pembelian. Kalau zaman dulu, sebelum perbankan menggunakan, Telkomsel pernah sampai sekarang masih menggunakannya, namanya Veronica. Ya, kalau masih kalian ada pernah dengar Halo Veronica, nah itu salah satu bentuk dari virtual assistant. Lalu ada customer reviewer dan asisten, media sosial online yang memungkinkan organisasi merekrut pelanggan untuk membantu pembentukan layanan bagi pelanggan lainnya. Jadi ini mirip seperti tadi ya, menjawab pertanyaannya si ask and answer service. Jadi pelanggan memberi bantuan, ya, pelanggan lain memberi bantuan. Lalu ada Tailor Customer Landing Page, sebuah landing page yang dirancang khusus agar konsumen melihat produk yang ditawarkan. Biasanya berkaitan dengan pembayaran per klik, pay per klik. Kita lanjut pada 8P berikutnya, yaitu proses. Proses mengacu pada keterlibatan konsumen pada keadaan internal dan eksternal suatu perusahaan untuk mendapatkan produk atau merek. Proses juga bisa tentang prosedur dan tata cara bagaimana atau teknik pemasaran yang dilakukan untuk menjangkau konsumennya. Proses pemasaran yang baik akan menciptakan keunggulan kompetitif. Banyak proses pemasaran yang merusak merek dan berdampak besar bagi kelangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Contoh dari proses dalam digital marketing yaitu tentang prosedur pembayaran pesanan, prosedur pemesanan, prosedur pengembalian barang. Itu salah satu contoh dari proses dalam digital marketing. Proses bauran pemasaran berbicara tentang berbagai jenis proses yang dapat digunakan seseorang untuk memasarkan produk dengan baik. Berikut proses dalam marketing mix, ya. Yang pertama ada electronic processes. Nah, nanti saya kasih gambarnya. Ini merupakan penggunaan barcode atau tanda terima dan berbentuk atau grafik atau logo dan informasi tentang produk atau perusahaan yang disertakan bersama tanda-tanda tadi. Electronic processes juga mencakup penggunaan kode-kode yang bisa dipindai atau di-scan seseorang dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Hal ini sangat populer saat-saat ini, ya, dan banyak orang merasa bahwa ketika menggunakan scan barcode itu menjadi lebih keren dan lebih simpel. Berikutnya yang kedua ada technological processes. Kedengarannya sangat luas, namun pada dasarnya proses teknologi pada proses menciptakan produk-produk yang nyata benar-benar dapat dirasakan oleh pelanggan. Tidak hanya produsen harus menciptakan produk yang diinginkan, tapi dia juga bisa membuat produk itu harus menjadi barang yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, technological processes ini merupakan proses pembuatan produk secara real sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Yang ketiga ada direct activities. Sebagian besar aktivitas langsung ini tentang reaksi konsumen saat mereka mencoba produk dan bagaimana perasaan produsen tentang apa yang dikatakan oleh konsumen saat itu. Nah, direct activities ini adalah bentuk dari interaksi langsung antara produsen dengan konsumen saat mencoba produknya. Yang keempat, ada indirect activities, keadaan tidak langsung yang merupakan dukungan terjadi sebelum atau selama layanan diberikan. Jadi kebalikan dari direct activities.
Kita lanjut pada mixing proses. Dalam dunia pemasaran, proses bisa disatukan untuk menciptakan sesuatu yang monumental. Misalnya pemasaran dengan internet dan digunakan juga telemarketing bisa berjalan bersama dengan mempromosikan produk dengan layanan tertentu. Ya, sini contohnya yang diberikan adalah situs web perjalanan Expedia, sebuah situs perjalanan. Expedia juga berhubungan dengan BPO. Nah, BPO ini kayak badan perjalanan, organisasi perjalanan juga, yang menggunakan seorang konsumen di situs web mereka. Nah, mereka berbicara tentang agen perjalanan yang bisa memberikan saran penerbangan hotel yang ia minati itu seperti apa. Nah, kemudian bagaimana cara pemesanannya, dan singkatnya seperti mereview perjalanan yang dilakukan oleh Expedia tadi. Oke, itu bentuk dari proses pada extended marketing mix. Saya sudah lupa. Lanjut pada physical evidence. Nah, di dunia offline, bukti fisik meliputi bangunan, seragam, logo, kemasan. Nah, tapi dalam dunia offline, seperti digital, di dunia online seperti digital, web menjadi salah satu bukti bahwa perusahaan itu ada. Jadi kalau ditanya online store-nya apa, berarti di situ ada website, kemudian ada e-commerce-nya, atau misalnya dia join di marketplace. Nah, ini salah satu bentuk dari bukti fisik physical evidence di digital marketing. Nah, di dunia online, pelanggan itu mencari syarat atau petunjuk untuk meyakinkan dirinya bahwa produsen ini benar-benar ada, produsen ini bisa dapat dipercaya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan oleh produsen atau di sini pemasar, berarti dia harus memiliki toko secara online, memiliki online store, memiliki e-commerce, memiliki atau join kepada suatu marketplace, itu menjadi bukti bahwa perusahaan itu benar ada. Nah, kemudian bentuk-bentuk lainnya itu misalnya dia join kepada Google Map, di mana tokonya itu yang si store fisiknya itu didaftarkan kepada Google Map, sehingga pelanggan atau customer itu akan yakin bahwa perusahaan atau toko tersebut benar ada. Nah, karena biasanya untuk toko-toko online bisa masuk ke dalam Google Map, biasanya butuh banyak verifikasi yang menyatakan bahwa benar dia melakukan kegiatan pemasaran. Berikut faktor-faktor yang mampu memberikan jaminan keyakinan bagi pengunjung website, yaitu adanya garansi, adanya refund, ya, pengembalian uang, adanya kebijakan privasi, jadi ketika orang mendaftarkan identitasnya itu dijamin privasinya, adanya membership, kemudian adanya list konsumen yang sudah menggunakan, atau misalnya muncul adanya endorsement, ya, adanya ISO ini kayak kayak standar operasionalnya, ada kebijakan etika, dan ada komunitas tentang produk tersebut. Kita lanjut pada P berikutnya pada remix marketing mix, yaitu adalah partnership. Nah, di sini partnership itu adalah kemitraan atau aliansi pasar. Di sini dunia offline itu memandang kemitraan itu ada suatu kunci keberhasilan dalam menemukan pasar baru. Tetapi untuk dunia online, banyak distributor digital sekarang punya staff yang bisa mengelola kemitraan secara online. Jadi kalau dulu orang cari agen itu susah ya, nah tapi kalau di online itu bisa banyak. Dan biasanya banyak kemitraan online ini bentuknya seperti afiliasi, reseller, kayak gitu ya, atau ada keagenan. Nah, beberapa perusahaan memiliki orang-orang yang khusus pada mengurus kemitraan. Perusahaan lain juga bisa mengerjakan agensi untuk menjadi mitra. Nah, itu tadi kita sudah bahas ada remix 4
4P menjadi 8P dengan penambahan people, physical evidence, proses, dan partnership. Ya, pertemuan 11 tentang marketing and branding. Oke, jangan lupa ya untuk tetap dukung channel saya dengan cara mensubscribe, mengklik like, dan komen yang banyak tentang informasi apa yang harus disampaikan pada video pembelajaran berikutnya. Oke, itu dari saya. Sekian untuk pertemuan 11. Saya Dinandiana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.